This is my house. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Vendetta. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang akan membalas dendam atas kematian istrinya yang telah dibunuh oleh gembong narkobi. Kemudian dia akan membalas dendam dengan cara sengaja berbuat kejahatan agar dia bisa masuk penjara dan bertemu dengan penjunuh tersebut, lalu menghabisi dengan tangannya sendiri. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Said you were looking for me. Shut up! Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kejadian penangkapan gembong narkobi yang bernama Victor Abbott dan saudaranya Griffin Abbott yang dilakukan oleh detektif Mason Danvers dan rekannya yang bernama Joel Gaynor. Seketika Joel langsung bersembunyi di balik meja. Lalu Griffin akan menghampirinya dan menembakkan pistolnya. Namun aksinya digagalkan oleh Mason. Setelah itu Mason mencari Victor dan ketika setelah bertemu mereka langsung adu baku tembak. Is this what you want? Ketika Mason kalah telak dengan perkelahian itu, bantuan dari rekan-rekannya pun datang dan mereka langsung menodongkan senjata ke arah Victor dan akhirnya Victor ditangkap. Karena kejadian tersebut, Victor sangat dendam kepada Mason sebab karena Mason lah sekarang Victor ditangkap dan dipenjara. On your knees! Kemudian Mason mendapat ancaman halus tetapi mendalam dari Victor setelah dirinya ditangkap dan akan dibawa ke penjara. I'll be seeing you real soon. Setelah melakukan penangkapan tersebut, Mason kembali ke rumahnya dan bermanja ria dengan istrinya yang bernama Jocelyn. 3 bulan kemudian dari peristiwa penangkapan Victor dan Griffin, lalu rekan kerja Mason membawa kabar buruk bahwa seorang jaksa wilayah memberi informasi tentang Victor dan Griffin. Dia mengatakan bahwa saksi kunci telah menghilang secara misterius, jadi pihak kejaksaan tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan Victor dan Griffin. Maka dari itu, mereka akan dibebaskan pada hari ini juga. Lalu setelah Mason mendengar semua itu, dia keluar dari ruangannya dan menelpon istrinya. Hey, baby. Ketika panggilannya tersambung, Mason sangat kaget ternyata yang berada dalam panggilan telepon adalah suara Victor. Mason yang mendengarnya pun langsung segera pulang dan memberitahu Joel bahwa Victor saat ini berada di rumahnya. Joel yang mendengar kabar tersebut pun langsung bergegas menuju rumah Mason. Mrs. Danvers. You come here with me. Ternyata Victor menyusup ke dalam rumah Mason dan menghabisi istrinya, padahal istri Mason saat ini sedang mengandung. Tidak lama kemudian, Joel dan Mason masuk ke dalam rumah. Seketika di situ Joel langsung menodongkan pistol ke arah Victor yang saat itu sedang memukuli perut Jocelyn. Victor kemudian menghentikan pukulannya, namun sayangnya mereka datang terlambat. Mason mendapati istrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa.
Mason ingin sekali menyerangkan pelurunya pada kepala Victor, namun Joel melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Semenjak kejadian yang menimpanya itu, Mason sangat terpukul dengan kepergian istrinya yang sangat dia cintai. Lalu di situ Joel memberi saran kepada Mason agar dia mencari ketenangan di luar, dan Mason pun mengatakan bahwa dia akan mencari ketenangan dengan berburu. Beberapa waktu setelah itu, Mason segera melakukan persiapan untuk berburunya. Mason lalu segera melakukan perburuannya. Namun kali ini Mason tidak berburu hewan, tetapi dia akan berburu Griffin, adiknya Victor. Ketika Mason sudah sampai di kediaman Griffin, Mason terlebih dahulu menelpon Joel dan memberitahunya agar dia datang ke alamat yang Mason berikan. Saat ini, Griffin sedang melakukan transaksi jual beli serbuk putih. Tidak lama kemudian, Joel datang dan Mason menyerahkan diri untuk ditangkap. Mason ternyata sengaja melakukan semua ini agar dia bisa masuk penjara dan bertemu dengan Victor. Lalu dia bisa dengan bebas menghajar Victor di dalam penjara. Kemudian terlihat Mason dan tahanan lainnya segera diantar menuju penjara. On your feet! Dan sesampainya di penjara yang bernama Stonewall ini, satu persatu tahanan diperiksa kesehatannya dan diberikan baju seragam penjara. Mason kemudian diantar oleh sipir ke ruangan penjaranya, dan Mason akan sekamar dengan tahanan yang bernama Oswald. Tidak lama saat mereka berbincang, Mason dipanggil oleh sipir yang bernama Will. Ternyata Will akan mengantarkan Mason ke ruangan kepala sipir. Sesampainya mereka di ruangan kepala sipir yang bernama Warden Snyder, Mason disambut dengan baik. Tujuan Snyder adalah mengingatkan agar Mason tetap waspada terhadap para napi di penjara ini. Hal itu karena Mason adalah detektif yang disukai polisi, tetapi dibenci oleh para napi. Bahkan Snyder mengatakan jika Mason punya tujuan untuk dilakukan di penjara ini, maka lakukan saja. Lalu Snyder akan menempatkan Mason untuk bertugas di bagian laundry. My door is always open. If you have strings to pull, by all means pull away. Beberapa waktu kemudian, tiba saatnya makan siang. Lalu Victor dan anak buahnya melihat Mason yang sedang makan dan mereka menghampirinya. Di situ Victor memanggil Mason dengan sebutan narapidana Danvers. Victor kemudian sedikit mengganggu makan siang Mason dengan memakan makanan Mason. This is my house. Setelah makan siang selesai, Mason kembali ke tempat kerjanya, yaitu di laundry. Di saat Mason sedang melipat pakaian, tiba-tiba Mason didatangi dan dihajar oleh 3 orang anak buah Victor yang bernama Flynn, Marco, dan RB. Excuse me, detective. Untungnya sipir yang bernama Ben Pearson datang dan dapat melerai perkelahian tersebut. Akhirnya Mason harus dirawat di rumah sakit karena dia pingsan dan luka lebamnya cukup parah. Ketika Mason sudah sadar, di situ sudah ada Joel yang menjenguknya dan dia mengkhawatirkan keadaan Mason saat ini. Keesokan harinya terlihat Mason berada di arena basket sedang berjalan pelan-pelan untuk memulihkan kakinya. Lalu dia bertemu dengan Ben dan mereka berbincang-bincang sebentar. Di situ Ben mengatakan kalau dia dulunya juga seorang detektif yang akhirnya dia harus ditugaskan menjadi sipir. Ben mengatakan kalau tujuan Mason masuk dalam penjara ini untuk balas dendam kepada Victor adalah cara yang salah. Karena di penjara ini Victor adalah sebagai penguasanya. Victor sudah bertahun-tahun membangun jaringan.
Di penjara Stonewall ini ada dua orang kaki tangan Victor, yaitu Drexel bertanggung jawab sebagai penjual serbuk putih di area penjara, sedangkan Booker sebagai sumber daya yang berhubungan dengan orang-orang di luar penjara. Di penjara Stonewall ini juga Victor sudah dibangunkan benteng pertahanan oleh penguasa-penguasa untuk mengembangkan kekuasaannya. Victor juga sering menghajar napi-napi di penjara sehingga semua para napi menghormatinya. Bel waktu istirahat pun sudah selesai. Mason di situ langsung dijemput oleh Will. Ketika di akhir perbincangannya dengan Ben, di situ Ben membisikkan bahwa Victor adalah badan ular dan bukan kepalanya, yang berarti Victor adalah orang suruhan. Kemudian terlihat Snyder menghampiri Mason. Dia mengatakan bahwa mental mafia dan balas dendam pribadi tidak dapat diterima di penjaraku, dan Snyder berjanji bahwa mereka akan mendapat hukuman yang sesuai. Setelah itu, Mason pun kembali ke selnya diantar oleh Will. Keesokan harinya, Joel pergi ke penjara atas keinginan Mason karena ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh Mason. Lalu Mason mengatakan kepada Joel bahwa ada yang tidak beres di penjara ini. Mason juga meminta Joel untuk mencari tahu berapa banyak narapidana yang baru bebas dari penjara Stonewall. Mason lalu mengatakan kalau Victor tidak mungkin sebebas ini berkuasa di penjara tanpa bantuan orang seperti Snyder. Ternyata percakapan mereka berdua didengar oleh Lester melalui gagang telepon yang sudah tersambung. Di situ Lester langsung menuliskan nama Joel Gaynor di secari kertas dan melaporkannya kepada Snyder. Ketika Mason sedang duduk di dalam selnya, dia mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu yang dialami di ruangan laundry. Dia berpikir akan membalas perlakuan itu kepada mereka. Mason lalu mematahkan sebuah pulpen untuk dia jadikan sebagai senjata. Setelah menghabisi satu orang, Mason pergi ke target berikutnya. Kemudian, Arby, salah satu napi yang ikut menghajar Mason waktu itu, melapor kepada Victor bahwa Mason telah menghabisi Marco. Victor lalu menambahkan bahwa Mason juga sudah menghabisi Flynn. Arby di situ takut kalau dia akan menjadi yang berikutnya. Tidak lama setelah itu, Victor dan Drexel berbincang tentang kematian Flynn dan Marco. Victor lalu menyuruh Drexel agar memberi peringatan keras terhadap Mason. Make sure this one is a little more direct. Beberapa saat kemudian, Drexel mengirimkan orang ke kamar Mason untuk memberi peringatan keras kepadanya. Namun tiba-tiba Mason dipukul oleh sipir dari belakang dan sipir itu langsung membawanya ke ruangan Snyder. Snyder di situ mengatakan kepada Mason bahwa Mason sudah membuat kekacauan di dalam penjaranya dan Snyder akan membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Namun Mason tidak setuju dan Mason langsung menolaknya. Setelah Snyder mendengar ucapan Mason, seketika Snyder langsung memanggil Will untuk membawa Mason ke penjara bawah tanah selama 1 minggu. Kemudian sebelum pergi, Mason secara terang-terangan mengatakan bahwa dia mencurigai kalau Snyder dan Victor mempunyai perjanjian yang saling menguntungkan juga. Lalu Mason pun meninggalkan ruangan tersebut. Beberapa waktu kemudian terlihat Drexel dan Booker menemui Victor. Di situ mereka sedang mendiskusikan untuk menghabisi Mason. Victor ingin Snyder terlibat dahulu sebelum mereka menghabisi Mason. Setelah 1 minggu berlalu, Mason dikembalikan ke kamarnya dan harus bertugas kembali di laundry seperti biasanya. Ketika Mason sedang bekerja di laundry, dia sengaja mengambil klem pipa dan dia simpan di pinggangnya. Kemudian dia mengubah klem tersebut untuk dijadikan sebagai senjata. Lalu Mason membangunkan teman sekamarnya untuk meminta bantuan. Tidak lama setelah itu terlihat Arby memasuki arena olahraga. Kemudian teman sekamar Mason mengatakan bahwa Victor sedang menunggunya di sel Arby.
Ternyata Mason sudah berada di sel RB. Dia sudah merencanakan untuk menghabisinya. Said you were looking for me. Shut up! Lalu Victor menemui Snyder di ruangannya. Victor mengatakan bahwa kesabarannya sudah mulai menipis karena Mason sudah menghabisi 3 orangnya. Snyder kemudian mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa dia tidak boleh menyentuh Mason karena Mason adalah seorang polisi yang terkenal yang dapat menarik perhatian. Dan Snyder tidak mau kalau Victor merusak pekerjaannya. Snyder tidak mau ikut bertindak dengan kejadian-kejadian ini. Victor lalu menegaskan perkataan Snyder bahwa mereka mempunyai sebuah perjanjian. Namun Snyder membalas perkataan Victor kalau perjanjian itu berlaku di luar penjara Stonewall. Victor di situ mulai geram dengan perkataan Snyder. Namun Snyder memberikan sepotong kertas yang tertulis nama Joel Gaynor yang merupakan teman baiknya Mason. Snyder akan mengatur kedatangan Joel agar mereka bisa balas dendam melalui Joel. Tidak lama setelah itu, sipir Lester menghubungi Joel melalui telepon. Dia mengatakan bahwa Mason telah mati karena terjadi pengeroyokan di dalam penjara. Lalu Lester meminta agar Joel datang ke Stonewall untuk melihat jasadnya. Ketika Joel sudah sampai dan memasuki salah satu ruangan, dia dikepung oleh anak buah Victor dan dipukuli. Sebelumnya, Mason juga sudah ditangkap dan diikat tangannya oleh anak buah Victor. Joel dipukuli hingga mati di hadapan Mason, tetapi Mason pun tidak dapat menolong temannya. Setelah kejadian tersebut, ketika Mason sudah berada di dalam ruangannya, Mason berpikir keras untuk misinya kali ini dan dia akan menemui Snyder. Mason seolah menyerah dengan kejadian ini. Dia menanyakan kembali tentang perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak yang pernah ditawarkan oleh Snyder. Snyder di situ ingin Mason agar dia menghabisi orang-orang yang mengacaukan bisnisnya. Mason punya keahlian sebagai polisi dan juga sebagai seorang penjunuh berdarah dingin. Kalau Mason setuju, maka mereka akan sepakat untuk mewujudkan tujuan bersama. Sebelum Mason mengatakan sepakat, dia ingin sesuatu dari Snyder. Saat tengah malam, sipir Will membangunkan Booker dan mengatakan kalau kepala sipir ingin bertemu dengannya. Booker pun segera ikut dengan Will dan menunggu kedatangan kepala sipir. Tiba-tiba Mason datang dari belakang Booker dan menyuntikkan sebuah cairan yang membuat Booker tidak bergerak. Di situ Mason langsung menyayat kedua lengannya hingga Booker kehabisan cairan merah dan perlahan mati. Dan ini adalah permintaan pertama Mason kepada Snyder. Mengetahui bahwa Booker telah mati, Victor langsung mendatangi Snyder dan marah-marah kepadanya serta mengatakan Mason harus mati sekarang juga. Victor pun semakin marah ketika dia tahu bahwa Snyder telah bersekongkol dengan Mason. Saat makan siang di kantin, Victor melihat Mason yang baru datang dan sendirian berdiri di antrian. Victor yang sudah sangat geram segera mendatangi Mason dan akan menghabisinya. Mason yang menyadari dirinya sedang dalam ancaman, Mason langsung bertindak dan langsung memukul salah seorang sipir yang berada di dekatnya hingga terjadi keributan dan dia ditangkap oleh sipir yang berjaga dan dibawa ke tahanan bawah tanah hingga dia selamat dari ancaman Victor. Saat Mason berada di penjara bawah tanah, sipir Ben menemuinya dan menanyakan tentang kejadian pemukulan sipir. Mason lalu menjelaskan bahwa dia melakukannya untuk menghindari ancaman Victor. Kemudian sebelum Ben meninggalkannya, dia memberi senjata pisau kepada Mason. Keesokan harinya, Snyder menemui Mason. Dia meminta maaf karena harus menempatkan Mason di penjara bawah tanah. Snyder melakukannya untuk menjaga wibawa sebagai kepala sipir. Lalu Snyder mengatakan kalau Mason telah melakukan aksinya di luar perjanjian. Di situ Mason langsung menyangkal kalau dia tidak punya perjanjian dengan Snyder dan Mason mengatakan tidak membutuhkan Snyder lagi. Snyder yang mendengarnya pun seketika menjadi geram kepada Mason, padahal Snyder sudah membantunya untuk menghabisi Booker.
Mason pun seketika langsung menegaskan karena Schneider lah Victor bisa keluar dari penjara dan menghabisi istrinya. Dan Schneider langsung segera meninggalkan Mason. Pada pagi harinya, Schneider memanggil Victor untuk meminta maaf kepadanya. Ternyata Schneider mempunyai rencana lain untuk Mason. Setelah itu, Schneider menemui Mason dan mengatakan kalau dia akan memindahkan Mason ke penjara lain. Hal ini dia lakukan agar Mason mengakhiri rencananya terhadap Victor. Tidak lama setelah itu, Mason kembali ke selnya dan memikirkan rencana yang lebih cepat sebelum dia dipindahkan. Saat di kantin, Oswald, teman sekamar Mason, menghampiri dan memberikan informasi bahwa tadi pagi Victor dan Drexel sedang ada meeting di ruangan atas. Saat meetingnya sudah selesai, Drexel masih di atas sendirian. Setelah mendapat informasi tersebut, Mason langsung bergegas menuju lantai atas. Lalu Mason memukul Drexel dan mengikat lehernya sambil menggiringnya ke pinggiran atap dan melemparkannya tepat di atas Will. Setelah melemparkan Drexel, Mason langsung menemui Schneider dan ketika Mason hendak menghajarnya, namun para sipir menggagalkannya. Keributan lanjut terjadi di halaman olahraga. Para napi saling pukul dan memukul para sipir agar mereka bisa kabur dari penjara. Schneider seketika langsung menembakkan pistolnya ke lengan Mason. Setelah itu, Schneider menyerahkan pistolnya kepada Victor agar dia menembak Mason. Lalu di situ Mason langsung mengatakan kalau Schneider yang telah membantunya untuk menghabisi Booker. Victor yang mendengarnya pun langsung menembakkan peluru ke Schneider, lalu menendang tepat di kaki Schneider hingga dia terjatuh. Perkelahian pun kembali terjadi dan beberapa narapidana langsung menghajar Mason. Namun dengan keahliannya, Mason bisa mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba sipir Lester datang dan menodongkan pistol ke arah Mason. Mason yang merasa tersudutkan pun langsung merebutnya dan menembaknya untuk pembalasan kematian Joel. Victor kemudian meminta peluru kepada Lester dan Victor seketika menembak Lester yang sedang sekarat. Ketika Mason tersudutkan pada satu keadaan yang sangat terancam, Mason langsung dengan cepat mengeluarkan sebuah pisau yang pernah diberikan oleh Ben. Dan seketika Mason langsung menyayatkannya ke leher Victor. I said look at me! Kemudian tiba-tiba Schneider diam-diam hendak menembak Mason dari belakang, tetapi Ben segera datang menggagalkannya dan akhirnya Schneider pun ditangkap. Kemudian film pun berakhir.